Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, haleluya. Sebentar lagi besok kita akan keluar dari lockdown, which is awesome ya. Kita penuh dengan sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan di saat kita melewati hari-hari di dalam suka dan duka, dan juga kita akan memasuki hari-hari yang indah bersama Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Amin, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati Bapa. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami datang karena kami perlu Engkau ya Bapa, untuk menjadi gembala kami, menjadi guru kami, pengajar kami, dan menjadi penuntun kami kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena kasih karunia-Mu Bapa akan dunia ini, akan kami semua umat manusia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Biarlah Tuhan yang bertata, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, baik di setiap ruangan, di luar, di dalam. Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Juga Tuhan kuduskan kami, bersihkan kami, agar kami boleh layak, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohon juga Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Kasih Allahku, kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah
sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Bapa, kasih Allah Bapa sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia. Kasih Allahku akan dunia, umat manusia. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar. Kasih-Mu Bapa akan dunia. Ajar kami Tuhan saling mengasihi, saling mengampuni. Ajar kami Tuhan
benar Bapa, kasih-Mu Bapa sungguh besar akan dunia ini. Kasih-Mu Bapa bagi umat manusia Bapa sungguh ajaib Bapa. Ajar kami Bapa untuk saling mengasihi. Ajar kami untuk saling mengampuni Bapa. Ajar kami akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjang, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjang, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang menghibur.
Amin. Haleluya. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci siap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu.
sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Oh, haleluya. Ajar kami Tuhan bahasa cinta-Mu, bahasa kasih-Mu. Ajar kami Tuhan bahasa cinta-Mu, bahasa kasih-Mu. Tangan-Mu Tuhan menyelesaikan, menyelamatkan. Tangan-Mu Tuhan sungguh besar, yang berkuasa, yang menolong, yang menopang, yang menggendong, yang menuntun kami. Tangan-Mu Tuhan menyelamatkan umat manusia, menyelesaikan segala perkara, segala masalah, setiap masalah. Tangan-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia, yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang menyelesaikan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik yang menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi Bapa dengan hadirat-Mu, jam-jam pemberitaan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan dahsyat, amin. Tuhan sungguh ajaib. Dia begitu luar biasa, penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas kita, umat manusia, atas kita anak-anaknya, atas kita semua umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Hari ini kita sudah sampai di minggu kedua di bulan Oktober. Kita sudah masuk di tanggal 10 Oktober, minggu kedua di bulan Oktober tahun 2021. Yang luar biasa, penyertaan Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Artinya Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang kepadanya, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, dari segala kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan ya, untuk hidup benar, hidup kudus di hadapannya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita juga besok adalah hari pembukaan lockdown ya. Hari sudah dibuka besok untuk kita boleh keluar. Selama 15 minggu kita ada di dalam rumah terkurung ya. 100 hari. 15 minggu 106 hari mereka katakan ya. Jadi luar biasa kita bisa bertahan ya. Luar biasa. Semua karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Jadi Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perikopnya adalah manusia baru. Jadi kita mau belajar hari ini tentang perikop manusia baru. Bagaimana kita sudah menjadi manusia baru. Bagaimana Tuhan sudah selamatkan kita dan ubahkan kehidupan kita. Dan kita menjadi manusia baru. Jadi dari lama kita menjadi manusia baru. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang ke-5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah,
geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ini hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi manusia baru. Jadi tadi di ayat yang kelima dikatakan, ya, kita mau bacakan lagi ayat yang kelima sama-sama. Ayat yang kelima, baca lagi. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di ayat yang kelima dikatakan, ya, sudah jelas dikatakan di situ bahwa kita harus matikan, ya, matikan segala kedagingan kita. Coba dibacakan lagi ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi Tuhan katakan di sini kita harus matikan segala sesuatu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, segala sesuatu yang duniawi. Ya, jadi dikatakan di situ Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita harus matikan, ya, segala sesuatu di dalam tubuh kita, yaitu keduniawian kita. Di dalam kehidupan kita harus matikan kedagingan itu, yaitu keduniawian, ya, segala hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita begitu banyak hal-hal duniawi yang kita masih carry on, ya. Jadi kita harus buang. Di situ dikatakan, ya, kita harus matikan kedagingan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Teruskan lagi yang kelima. Yang kelima, yaitu percabulan. Jadi ini semua yang keduniawian yang kita masih bawa-bawa terus. Percabulan kita harus buang semua tentang percabulan, ya. Terus kenajisan kita harus buang semua kenajisan, ya. Hawa nafsu itu hawa nafsu tentang hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan, ya. Kenajisan, hawa nafsu, ya, kita harus buang semua itu. Terus nafsu jahat ini kalau kita lagi kesal, ya, jadi kita punya atau kita lagi mengingini sesuatu, itulah nafsu jahat. Kita mengingini, kita mau merampas milik orang lain karena kita memiliki nafsu jahat. Terus dan juga keserakahan. Jadi keserakahan ini kita sering serakah, kita tidak mau ingat orang lain. Kita mau semua hanya untuk diri kita sendiri, kepentingan diri sendiri. Itulah keserakahan. Terus yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini semua sama dengan penyembahan berhala dikatakan, ya, oleh Rasul Paulus, bahwa semua sama dengan penyembahan berhala. Jadi itu semua disamakan dengan penyembahan berhala. Teruskan lagi. Sudah habis. Ayat yang ke-6 terus, ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi dikatakan di ayat yang ke-6, ya, di ayat yang ke-6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi kalau kita masih hidup seperti itu, kita masih hidup di dalam kedagingan kita, keduniawian kita, hal-hal yang demikian kita masih bawa terus, kita masih hidup di dalamnya seperti itu, ya, maka murka Allah akan turun ke atas kita. Terus lagi ayat 6, ya, atas orang-orang durhaka. Jadi murka Allah akan turun atas orang-orang durhaka, ya, di situ dikatakan. Jadi kita harus berhati-hati dengan murka Allah, ya, jangan sampai murka Allah turun ke atas kita, ke atas orang-orang durhaka. Teruskan lagi
Ayat 6. Ayat 7. Oh, ayat 7. Ayat 7 terus. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. hal-hal itu. Jadi dahulu. Ketika kamu hidup di dalamnya. Ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi dahulu kita semua melakukan hal-hal itu. Kita semua melakukan hal-hal demikian, ya. Ketika kita masih hidup di dalamnya. Jadi ketika saudara dan saya masih hidup sebelum diselamatkan oleh Tuhan, ya, kita masih hidup di dalam hal-hal seperti itu, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa kita juga pernah hidup di dalam hal-hal seperti itu, dengan kedagingan itu, dengan kenajisan hidup, ya, percabulan, hawa nafsu, semua itu, nafsu jahat, ya, keserakahan, itu semua kita pernah hidup seperti itu. Teruskan lagi. Ayat 8. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buanglah semuanya ini, dikatakan di ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Terus? Yaitu amarah. Yaitu marah. Geram. Kejahatan. Fitnah. Dan kata-kata kotor. Yang keluar dari mulutmu. Yang keluar dari mulutmu. Artinya kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus buang, dikatakan di ayat yang ke-8, kita harus buang semua itu, ya. Hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang duniawi. Dikatakan Rasul Paulus kita harus buang semua itu. Karena kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau kita masih hidup demikian, kalau kita masih hidup seperti itu. Ya, jadi kita harus buang semua itu, ya. Hal-hal najis, hal-hal kekotoran, ya, hal-hal kekejian, itu semua kita harus buang. Teruskan lagi ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Serta kelakuannya. Serta kelakuannya. Jadi di ayat yang ke-9 dikatakan, ya. Bacakan lagi ayat yang ke-9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jadi jangan lagi kita saling mendustai. Terus? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lagi hidup seperti itu. Terus? Serta kelakuannya. Serta kelakuannya. Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi artinya kita sudah tidak lagi di dalam hidup seperti itu. Karena kita sudah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, ya, bacakan lagi ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru. Jadi kita dikatakan di situ, Rasul Paulus katakan kita sudah mengenakan manusia baru. Artinya kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah mengenakan manusia baru, ya. Jadi kita sudah meninggalkan manusia lama kita dan kelakuan kita yang jahat. Ya, teruskan lagi ayat yang ke-10. Ya, yang terus menerus. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita akan terus menerus diperbaharui, ya. Terus untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kita diperbaharui terus, ya, untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kita mau diajar oleh Rasul Paulus bahwa kita harus terus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang baik. Terus lagi, yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kalik. Ya, kalik, ya. Ya. Ya, yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, jadi kita sudah menanggalkan manusia baru dan kita sudah menanggalkan manusia lama dan kita sudah memiliki manusia baru. Kita sudah diperbaharui. Kita sudah menjadi
memiliki manusia baru, artinya karakter kita sudah diperbaharui. Dan di sini pun dikatakan di ayat yang ke-10 masih tetap terus harus diperbaharui. Jadi di saat kita menjadi manusia baru, kita tidak bisa hanya menjadi manusia baru, ya, karena karakter kita harus tetap diperbaharui, harus tetap diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, ya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan menuntun kita, tanpa Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi manusia baru, untuk menjalani manusia baru itu, untuk menjalani karakter yang baru, ya, menjalani kehidupan yang baru. Selama kita menjadi manusia baru, kita sudah dibaharui, diubahkan, dan tetap akan terus diperbaharui, diubahkan, diperbaharui, agar kita boleh mempelajari lagi pengetahuan yang benar, ya, menurut kaliknya. Jadi kalik, ya, menurut kaliknya. Jadi kita harus tetap diperbaharui untuk mempelajari pengetahuan yang benar menurut kaliknya. Jadi kita sama-sama belajar hari ini bagaimana Tuhan mau kita untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Jadi kita di saat saudara dan saya sudah diselamatkan, kita sudah menjadi manusia baru, ya. Kita sudah menanggalkan semua manusia lama dan kelakuan kita yang lama. Artinya kita sudah tidak memiliki lagi kelakuan yang lama itu, ya. Sudah meninggalkan, sudah menanggalkan semua itu, dan kita sudah memiliki manusia baru. Kita sudah menjadi manusia baru dan memiliki karakter yang baru yang diperbaharui terus-menerus, yang diubahkan, diperbaharui oleh Tuhan. Artinya Tuhan mau memurnikan terus kita, ya, lewat karakter kita, diperbaharui, dimurnikan, agar kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya, dan kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita pelajari pada hari ini, bahwa kita harus mengerti arti manusia menjadi manusia baru. Ini adalah perkataan Paulus, Rasul Paulus, bahwa kita harus menjadi manusia baru dan menanggalkan manusia lama kita dan kelakuannya. Oleh sebab itu kita harus belajar dan memahami akan arti dari semua menjadi manusia baru, ya, agar kita semua boleh diubahkan dan dibaharui, dan karakter kita diperbaharui terus menerus, ya. Diperbaharui, dikatakan di ayat yang ke-10, diperbaharui, tetap akan diperbaharui terus menerus, ya, untuk mengetahui pengetahuan yang benar. Jadi kita harus mempelajari dan memahami pengetahuan yang benar, agar kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar yang tidak benar. Jadi kita sama-sama belajar hari ini bahwa kita harus menjadi manusia baru. Kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Kita harus memohon Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan selamatkan kita semua, agar Tuhan membawa kita kepada rencananya yang indah, agar Tuhan menjadikan kita bagian dari kerajaan surganya, dari kerajaan Tuhan, ya, agar kita semua boleh menjadi bagian dari kerajaan surga. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa teladan hidup menurut firman-Nya. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, community kita, ya, keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang-orang yang meneladani apa yang sudah kita ajarkan dan apa yang sudah kita pelajari, agar orang akan melihat bahwa Tuhan ada di dalam kita, dan mereka akan mencari Tuhan. Mereka akan mencari siapa Tuhan itu, siapakah Tuhan yang ada di dalam mereka yang sudah mengenakan manusia baru. Amin. Puji Tuhan. Jadi biarlah kita semua mau tetap setia
kepada Tuhan, tetap taat kepada firman-Nya, karena yang paling penting kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Sambil menantikan kedatangannya, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan, kita tidak perlu tahu kapan, karena hanya Tuhan yang tahu kapan kedatangannya. Yang kita perlu perbaiki adalah hidup kita. Perbaikilah hidup kita selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, yaitu kita harus perbaiki hidup menjadi hidup yang dikehendaki Tuhan, menjadi hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Karakter kita dibaharui, kita akan hidup kudus menurut firman-Nya, menurut kehendak Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi biarlah hari ini kita sama-sama sudah belajar dan kita sama-sama mengerti dan memahami dengan benar apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus pada hari ini, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan pada hari ini, bahwa kita semua harus tetap hidup di dalam kekudusan itu, meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita juga akan berdoa bagi pokok-pokok doa kita. Biarlah kita sama-sama mau serahkan terus setiap pokok doa kita, agar Tuhan menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kita. Amin. Kita akan berdoa untuk situasi yang ada terus, agar Tuhan tetap campur tangan, Tuhan tetap di dalam kontrolnya Tuhan, ya. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu, memimpin Bapa, dan Tuhan yang penuhi dengan hikmat Tuhan. Dan biarlah semua hikmat itu keluar daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus yang menguduskan kami, Tuhan yang terus membentuk kami dan memperbaharui kami Bapa, di mana kami sudah menjadi manusia, sudah mengenakan manusia baru. Kami sudah mempelajari tentang bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru. Tuhan akan terus perbaharui Bapa setiap karakter kami. Tuhan terus ubahkan dan perbaharui, agar kami boleh terus belajar pengetahuan-pengetahuan yang benar menurut kebenaran Kalik-Nya, ya, Kalik-Mu Bapa, menurut kebenaran Tuhan, menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Serahkan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Hanya Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Serahkan terus situasi yang ada di seluruh bumi Bapa. Tuhan masih in control. You are in control Bapa. Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatu Bapa di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Serahkan terus juga situasi yang ada di Afghanistan Tuhan. Tolong tangan-Mu ya Bapa, yang menyertai orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah. Kami sudah ada pada hari Minggu kedua di bulan Oktober 2021. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan juga anugerah-Mu yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Serahkan juga anak-anak yang sakit, orang-orang yang sakit, keluarga yang berduka di seluruh bumi. Bapa, tangan Tuhan menyertai mereka. Serahkan keluarga-keluarga, rumah tangga, tangan Tuhan menyertai mereka. Kami serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai Missions and Prayer House. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk tetap berjaga-jaga dan waspada sambil menantikan kedatangan-Mu, dan tetap hidup di dalam kekudusan, agar Tuhan dapati kami tidak bercacat dan tidak bernoda. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah kami pakai semua kesempatan dan waktu itu untuk memperbaiki hidup kami, untuk datang dan bertobat dari dosa-dosa kami,
Dan kami mau hidup kudus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar terus kami Bapa untuk saling menolong, saling memperdulikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni. Bapa, ajar kami terus untuk tetap memperdulikan Bapa, bahwa kami harus memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah pimpinan tangan Tuhan yang terus menyertai kami dari hari ini sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Kita sudah sampai pada akhir kebaktian missions pada hari ini. Puji Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian Bapa terima kasih. Kita harus tetap mengucap syukur dan memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai kita di dalam suka dan duka sampai hari ini, dan Tuhan masih tetap terus menyertai kita sampai Ia kembali. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa terima kasih. Amin, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay safe, stay blessed, and stay strong. Haleluya. Amin.